Perkenalkan, nama saya Genta Agrafala. Saya dari kelas IE 20B1, NIM saya 3520101010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS otomasi industri. Abstrak, otomasi adalah proses di mana pekerjaan dilakukan lebih cepat tanpa kerumitan, dilakukan lebih akurat dan tepat untuk mengurangi tenaga kerja dan jumlah orang diperlukan. Dengan bantuan ini, otomasi mesin pekerjaan penting yang tidak bisa dilakukan manusia, bisa dilakukan dengan sangat mudah dan nyaman. Kata pengantar, dengan kemajuan teknologi baru-baru ini dan penemuan komputer, komputer industri sedang berubah menuju otomatisasi. Otomatisasi adalah proses dengan pekerjaan diselesaikan dengan menggunakan komputer, perangkat lunak, atau robot dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan presisi. Otomasi industri membantu mereka untuk menghilangkan lebih banyak barang dengan kualitas yang lebih baik dan akurasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mengapa otomatisasi? Mari kita pertimbangkan contoh, misalkan seorang memiliki bisnis penjualan pancake. Awalnya bisnis anggaran rendah, karena itu dia mungkin memiliki 2 atau 3 rekan kerja yang akan membantunya untuk siapkan pancake sesuai resep. Tapi tapi segera seiring pertumbuhan bisnis dan jumlah pelanggan meningkat dengan cepat, proses manufaktur harus dibuat lebih cepat dan lebih banyak. Output diperlukan dengan yang sama kualitas produk seperti sebelumnya. Jika jumlah pekerja meningkat, maka mungkin saja satu dari rekan kerja dapat menambahkan salah satu bahan dalam kelebihan atau mungkin melakukan kesalahan lain yang akan mengurangi kualitas batch pancake itu. Ini akan menghasilkan dalam kerugian besar bagi bisnis jika kesalahan dilakukan sering. Untuk mengatasi masalah kerugian seperti itu dalam bisnis, satu perlu menyewa sebuah perusahaan teknik yang akan mengubah proses manufaktur menjadi otomatis. Banyak industri seperti manufaktur baja, tekstil, minyak, dan kilang, dan lain-lain. Saat ini otomatis. Grafik berikut adalah menyarankan mengapa otomasi lebih baik daripada manual metode. Internet of Things atau IoT adalah komponen utama sehubungan dengan otomasi industri. Oleh karena itu, industri yang mengadopsi IoT telah meningkatkan permintaan otomatisasi. PLC, Programmable Logic Control. PLC, otomasi industri dilakukan dengan menggunakan khusus komputer. Tujuan tanpa layar, tanpa keyboard. Tapi kemudian juga itu adalah komputer yang ditempatkan di panel kontrol yang lagi ditempatkan di lantai pabrik. PLC, logika yang dapat diprogram controller atau PLC adalah komputer digital yang digunakan untuk mengotomatisasi proses elektromekanis seperti pengendalian mesin industri dan lain-lain. PLC terdiri dari modul CPU dan input atau output perangkat. Terkadang input atau output adalah bagian dari CPU, sementara yang lain waktu tidak. Mungkin saja CPU dan input atau output modul berjauhan tetapi terhubung dengan bantuan kabel data. Internet of Things atau IoT adalah komponen utama sehubungan dengan otomasi industri. Oleh karena itu, industri yang mengadopsi IoT telah meningkatkan permintaan otomatisasi. Keuntungan menggunakan PLC: 1. Dengan bantuan otomatisasi, tugas yang sulit dan tidak dapat diselesaikan dengan manusia dapat dengan mudah dilakukan. Mesin otomatisasi sangat membantu dalam hal itu, tempat di mana keterlibatan manusia adalah berbahaya, seperti api, gunung berapi, luar angkasa, situs nuklir, bawah air, dan lain-lain. Ini mengurangi tenaga kerja dan biaya tenaga kerja.
Kekurangan menggunakan PLC karena otomatisasi tenaga kerja diganti oleh alat berat, sebagai akibatnya pengangguran meningkat. Biaya awal untuk mengotomatisasi industri sangat tinggi dan membutuhkan perawatan yang lebih tinggi. 3. Teknologi saat ini tidak dapat mengotomatisasi semua jenis tugas. Kesimpulannya, setelah semua diskusi dilakukan di seluruh makalah, kami dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar industri otomatisasi adalah: 1. Untuk mengurangi perawatan dan pemeriksaan rutin seperti perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol mesin. 2. Untuk meningkatkan tingkat produksi dan mengurangi nilai produk sehingga dapat terjangkau oleh setiap orang. Oke, sekian dari saya presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.